Konsepnya Saruga itu adalah merubah habit. Oke, Merubah habit seseorang untuk oke, ini kita toko ramah lingkungan, kita tidak menggunakan plastik, no plastik. Silakan gunakan wadah yang udah ada di rumah. Kita adalah penggiat usaha UMKM ya. Oke. Di bidangnya tuh organic, green and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Daun Hijau dimanapun Anda berada. Indonesia masih banyak ditemukan pemakaian plastik, mulai dari sampah plastik industri ataupun sampah plastik rumah tangga yang kita temukan di mana-mana. Hampir di setiap sudut kota ataupun di pedesaan, penggunaan plastik tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang masalah pengelolaan dan pemanfaatan dari sampah plastik bersama para tokoh inspiratif mitra dari Daun Hijau, yaitu Pak Zaki dan Ibu Caca. Oke. Selamat Pagi. Selamat pagi Pak Zaki dan Ibu Caca. Pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, ini melihat fenomena saat ini tentang sampah nih Pak. Bagaimana sih menurut Bapak pengelolaan sampah di Indonesia ini? Oke. Dari saya ya pengelolaan sampah di Indonesia, kita terus terang ya, kalau sampah di Indonesia pastikan diangkut terus dikirim ke TPA ya. TPA itu tempat pembuangan akhir. Nah, kadang kan memang ada proses juga dari pemerintah untuk baiknya sampahnya dipilah atau segala macam. Tapi seiring berjalan juga nggak terlalu signifikan sih. Tetap sampah-sampah itu tetap barengan, terus tetap lewat TPA. Hari per hari juga semakin lama ya semakin nambah ya, kondisinya sih kayak gitu. Ya itu nggak cuma di TPA sih, kalau TPA itu yang memang diangkut, ada juga yang akhirnya langsung ke sungai, langsung ke laut gitu loh. Ya perlu sekali habit dan kesadaran masyarakat sih, gitu kurang lebih. Gitu. Berarti yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat ya. Kalau dari Ibu melihat fenomena permasalahan sampah ini kayak gimana? Saya mungkin sedikit menambahkan penjelasan dari Pak Zaki. Kalau misalnya kita lihat tuh kayaknya kurangnya edukasi ya terhadap terutama ke masyarakat gitu pada umumnya secara menyeluruh gitu. Mulai dari pemilahan sampah ya kita tahu non organik, organik sama sampah plastik PET gitu. Kemudian kan kayaknya sebetulnya sekarang nih mulai sedikit-sedikitnya sudah ada gitu ya edukasi terhadap itu gitu. Makanya terbentuknya ekonomi sirkular. Nah, saya mungkin itu cuma pemilihan sampah, tapi kita lihat secara menyeluruh gitu. Kayaknya kita perlu juga adanya penerapan dalam kita hidup nih sustainable living gitu. Jadi recycle, reusable, ya, reuse lagi itu. Saya rasa itu untuk ya pengurangan sampah. Oke, berarti yang terpenting adalah edukasi kepada masyarakat ya. Iya. Nah, tadi ada yang disebutkan oleh Bu Caca, ada sirkular ekonomi. Iya. Nah, seperti apa sih Pak Zaki dan Bu Caca sirkular ekonomi itu konsep ekonomi yang seperti apa, atau dia gaya hidup atau apa? Sebenarnya gini, sirkular ekonomi adalah ya seperti katanya sirkular ya, lingkaran ya. Jadi istilahnya gini, gimana kita punya kecenderungan suatu produk atau suatu barang itu adalah bisa berulang kali, atau misalnya ini dari hulu terus turun ke masyarakat segala macam. Baik, bisa jadi itu dia bisa balik lagi ke hulu gitu. Jadi dia terus digunakan sebenarnya. Berarti ya, tidak terputus ya? Iya, tidak terputus. Namanya sirkular. Jadi itu dia bisa digunakan. Misalnya sekarang ada refill station atau segala macam. Kita pakai botol. Kalau bisa yang bisa diisi ulang. Berulang kali digunakan. Jadi istilahnya dampak dari sampah itu nggak terus terbuang. Seperti misalnya juga sampah, kita sekarang fokus di sampah ya secara sirkular ekonominya, bukan yang ini. Jadi seperti halnya sampah organik, kalau dibuang ya udah akhirnya nyampah di mana-mana segala macam.
sebenarnya bisa dilakukan dengan apa? Dijadiin kompos, dia berputar lagi lah. Dengan kompos itu kan bisa dijual. Nah, itulah akhirnya dia berputar kembali kan. Nah, kurang lebih yang dinamakan circular economy itu adalah gimana suatu produk bermanfaat berulang kali. Berarti gitu. pemanfaatan dari satu produk itu nggak berhenti ketika dia menjadi sampah, Habis. dibuang, habis Ya, gitu. Iya. tidak. Tapi diputar terus, Diputar oke, semua. sampai kemudian bisa balik lagi ke hulu Iya. gitu ya. Iya. Itu salah satu hal yang bisa apa ya, pemanfaatan sampah tidak mencemari lingkungan ya Bu? Pastinya Iya, gitu. iya. Oke. Nah, menurut Bu Caca nih dan Pak Zaki, tadi kan kita bicara masalah sampah dan circular economy. Sebenarnya apa sih akar utama permasalahan sampah di Indonesia ini, Pak? Bu Caca dulu mungkin. Saya dulu. Iya, silakan Bu ya. Caca. Akar permasalahannya ya tadi mungkin ya yang kurangnya edukasi. Jadi kita tuh secara penerapannya juga ke kehidupan kita sendiri. Jadi nggak menyeluruh seperti tadi. Selain pemilahan sampah, kita juga menerapkan sustainable living seperti reusable, recycle. Terus gitu jangan lupa kita misalnya untuk sustainable ya khususnya ya, baju yang kita kenakan bisa menjadi suatu barang baru, misalnya limbah-limbah kain gitu loh, Mas. Diolah lagi. Diolah lagi jadi sustainable fashion misalnya, contohnya seperti itu. Sebenarnya intinya edukasi ya, balik lagi ya akar permasalahan gitu. Semoga ini bisa jadi maksudnya untuk secara menyeluruh ke masyarakat, mungkin dari sejak dini, mungkin siswa-siswa dari Al-Azhar ini ya, Al-Azhar Kifabudi, kita sudah mulai tahu edukasi tentang pemilahan sampah itu sendiri. Kalau menurut Pak Zaki apa nih Pak akar masalah terbesar dari sampah di Indonesia ini? Habit. Oke. Kebiasaan. Gimana tuh kebiasaan masyarakat kita dulu ya, masyarakat Indonesia ya? Gitu ya. Oke, karena memang habitnya kita itu gitulah. Jadi habit kebiasaan buang sampah sembarangan, nggak bisa milah. Ya istilahnya dari habit itulah akhirnya jadi masalah. Karena habitnya bukan habit yang bagus, habit yang kurang bagus. Gitu. Nah, kita bicara di sini mungkin konsepnya Saruga ya. Konsepnya Saruga itu adalah merubah habit. Merubah habit seseorang untuk ini kita toko ramah lingkungan, kita tidak menggunakan plastik, no plastik. Silakan gunakan wadah yang udah ada di rumah. Rubah habit belanjanya, rubah habit ininya. Karena kenapa kita di sini fungsinya kayak gini? Ada dua akar masalah sampah di Indonesia, sampah organik dan non organik. Gitu. Sampah organik kenapa? Begitu beli kebanyakan, kebuang. Nah, di toko kami silakan beli secukupnya. Ditakar ya? Ditakar. Mau beli sesendok boleh, mau beli 2 sendok, mau beli setengah sendok boleh. Yang penting secukupnya sampai habis digunakan. Nah, itulah. Jadi kita usahakan untuk tidak ada sampah di organiknya, habitnya dirubah. Terus yang kedua, diganti, nggak usah pakai kemasan deh. Coba aja siapin kemasan yang ada di rumah atau segala macam dipakai gitu kan. Nah, dengan dia tidak menggunakan kemasan, berarti kan tidak ada kemasan yang baru yang dibuang, bisa digunakan lagi segala macam. Nah, intinya di situ. Jadi kita mencoba mengedukasi dengan merubah habitnya. Jadi mungkin ada program habit memilah sampah, it's okay. Karena memang kan itu ada produk-produk yang harus ini kan, yang dipilah ya segala macam. Kalau kami di sini fokus lebih ekstrim, tanpa sampah, kalau bisa, gitu loh. Jadi sebisa mungkin gunakan barang sesuai kebutuhan, terus kita juga knowledge tanpa plastik, biar istilahnya tidak ada juga sampah yang keluar. Kurang lebih kayak semacam saringan kali ya, gitu loh. Jadi kalau ada barang dari sini kita saring, biar di sini intinya aja yang kita ambil. Jadi sampahnya minim banget. Nah, ini sih gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Ini baru permulaan aja kita udah bahas ke masalah-masalah yang inti banget gitu ya teman-teman sekalian, sahabat Laut Hijau. Jadi ternyata permasalahan utama adalah tadi ya edukasi dan habitual ya, kebiasaan. Nah,
Ini teman-teman sekalian, kita berada di toko Saruga Store punyanya Pak Zaki ini. Bisa teman-teman lihat di sini no plastik, semuanya dikemas. Ini konsepnya seperti apa nih Pak? Kalau Saruga Store ini Pak? Konsepnya itu apa sih namanya, kita beli dengan wadah bawa sendiri. Oke. Jadi kayak semacam di sini ada jagung ataupun barangnya segala macam. Mereka bawa wadahnya, mereka timbang. Nah, mereka bayar sesuai timbangannya aja, sesuai apa yang diambil. Sesuai yang diambil aja. Jadi kalau misalnya kita lihat di market-market biasanya kan, misalnya nih beli gula cuma ada yang sekilo. Misalnya itu. Padahal saya nih misalnya nih ada anak mahasiswa, saya sebulan nggak habis sekilo, paling 1/4 atau mungkin 3/4. Aku tuh punya stoples yang saya punya, gitu. Jadi istilahnya ya udah sesuai kebutuhannya aja. Jadi secara humanity juga kita nggak paksa seseorang harus beli 1 kilo, enggak. Jadi bebas. Jadi memang ditakar aja kebutuhannya sendiri. Nah, jadi kurang lebih sih konsepnya kayak gitu. Berarti Saruga ini teman-teman sekarang selain juga mengajarkan hidup tanpa sampah, juga mengajarkan hidup untuk bisa menakar sesuai dengan kebutuhan ya. Iya. Membeli barang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Iya. Oh, keren sekali ya. Dan juga nggak mubazir kan? Nggak mubazir. Beli yang baik. Sama wise gitu. Yang Keren. dibutuhin. Ini nanti teman-teman bisa, kalau misalkan mau datang langsung juga bisa ya Pak ke Saruga. Bisa. Alamatnya di mana sih Pak Saruga ini Pak? Jalan Taman Bintaro Raya 101. 101 ya. Jadi dekat banget di pinggir jalan ya Pak ya? Iya. Banget di pinggir jalan Saruga. Dekat Superindo ya. Dekat Superindo sini ya. Iya. Oke. Nah, selain Saruga, kita juga ada Bu Caca. Bu Caca owner dari Cookwell ya. Cookwell Organics. Nah, itu bisa diceritakan nggak Bu? Cookwell Organics itu apa sih Bu? Oke. Jadi Cookwell Organics kita adalah penggiat usaha UMKM ya. Oke. Di bidangnya tuh organic, green and healthy gitu. Kita memulai usaha tuh sebetulnya bukan di Jakarta ya, di Batu Malang, Jawa Timur. Okay. Karena kita tuh melihat potensi alam ya di Batu, di Malang, sumber bahan bakunya tuh karena pertanian gitu loh, pertanian akan buah-buahan dan sayurnya tuh kaya gitu ya, berlimpah gitu. Nah, pada saat itu kami berpikir untuk membuat suatu produk olahan buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Kalau bisa yang berbasis organik ya. Nah, memang pada saat kita membuat usaha itu kebetulan didukung oleh Pemkot setempat ya, karena ada program Go Organic Go International pada saat itu. Jadi kami bergerak untuk ya udah kita bagaimana membuat suatu produk yang masih memikirkan untuk masalah lingkungan, karena organik sendiri untuk pertanian tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia seperti itu. Misalnya sayur-sayurannya, buah-buahannya seperti itu. Jadi terus kita membuat awal-awal tuh selai buah-buahan, ya stroberi, itu semua kita sumber dari petani lokal di Batu. Iya, petani lokal yang ada di Batu Malang. Murbei, segala buah-buah apel ya terutama ya. Seperti kami membuat cuka apel ya dari apel Malang, tapi diproses secara organik, tanpa pengawet, tanpa penyedap, tanpa perasa buatan, mungkin tambah satu lagi non GMO. Oh, makanya disebut dengan Cookwell ya Bu? Iya, Cookwell Organic lah ya gitu. Wah, menarik sekali nih, kita jadi ada dua kolaborasi penggiat lingkungan dan juga ini ya, yang concern di bidang edukasi juga ya Pak Zaki ya. Nah Pak Zaki gimana Pak mengedukasi masyarakat lewat Saruga Store ini, konsepnya seperti apa? Jadi gini, memang kita belum ya kalau konsepnya ketertarikan orang akan jadi gini, ada orang yang mau berubah dan ada orang tidak mau berubah. Ya. Nah kita coba mencuci dulu, ada orang yang mau berubah gitu loh, maka kita kenalkan. Ada beberapa customer kita yang datang ke sini yang belum pernah belanja model begini gitu.
kita jelaskan ke mereka habitnya mesti gini segala macam. Kadang kita juga dulu bekerja sama beberapa sekolah. Ya, sekolah datang ke sini terus kita ajarkan mereka gimana belanjanya, gimana cara ininya, terus kita kasih juga edukasi tentang gimana biar tidak nyampah, tidak buang sampah apa segala macam. Jadi memang kita sih pengennya mulai dari usia dini, tengahan itu udah mulai. Karena kan nanti mereka ke depannya kalau misalnya dari usia dini tidak dipahamkan, saya nggak tahu dong berapa TPA lagi yang harus kita buat gitu. Jangan-jangan bisa jadi nomor satu ya. Bisa sampahnya. Satu pulau satu sampah semua kayak gitu. Makanya kita haruslah berubah habit ini untuk nggak biar selalu kok yang buruk-buruk malah gede gitu loh. Kan Indonesia nomor 2 sampah plastik di dunia. Wah, itu nggak enak banget dengernya kan gitu. Prestasi buruk itu. Prestasinya kan bukan yang bagus. Coba kalau Indonesia udah bisa menurunkan jumlah pemakaian plastik atau segala macam, ya kan kita juga seneng gitu. Berarti teman-teman sekalian, sahabat Tol Hijau yang mau datang ke Saruga, mau belanja atau misalkan mau belajar langsung ya Pak. Karena kan sekolah misalkan hanya memberikan teori saja gitu ya. Kurangi sampah plastik. Tapi bagaimana cara nguranginnya gitu? Datang ke Saruga. Benar. Gitu ya? Oke. Ya teman-teman sekalian bisa datang ke Saruga di sini ya. Nah, kemudian ini Pak. Ini kan konsepnya bulk store ya Pak ya, Saruga ini. Bulk store ya. Jadi bisa dijelasin nggak sih Pak? Bulk store atau curah gitu ya. Sebenarnya konsep toko ini sih kalau memang yang hidup di tahun 80-an dari dulu udah ada ya. Iya. Kita kalau zaman dulu saya ingat banget waktu SD saya tahun 80-an kalau misalnya saya belanja disuruh orang tua ke pasar. Itu kita bawa keranjang sendiri kan. Ingat tuh, kita bawa keranjang sendiri terus kita ke pasar. Mereka plastik belum banyak. Betul. Mereka ngambil secukupnya ditimbang, dimasukin ke kertas, diikat pakai karet. Taruh. Jadi sebenarnya sih konsepnya kayak gitu. Gitu loh. Kita pernah ada sih gitu ya. Mungkin kita nggak usah bicara bulk store bahasa Inggris ya. Zaman dulu juga emang udah begitu kan, curah. Gitu. Memang sekarang kita mencoba pola kembali deh seperti itu. Kita ambil sendiri gitu. Bagus-bagus kalau memang ada istilahnya bagus-bagus kalau memang kita bawa tempat. Kalau nggak bawa tempat sih minimal kita siapin tempat ya kertas lah. Karena kan kertas habis ya di bumi kayak gitu. Kurang lebih sih gitu. Toko curah ya ambil, timbang, bayar. Cukup gitu. Cukup ya? Nah, jadi teman-teman sekalian datang ke sini, pilih produknya, takar sesuai dengan kebutuhan, timbang, bayar. Nah, ini ada produk apa aja nih Pak? Dari kebutuhan apa sampai kebutuhan apa yang ditawarkan di Saruga Store ini? Kita simpelnya gini, karena kan memang kebutuhan hari-hari sih yang biasa kita taruh di sini ya. Karena kan memang kebutuhan hari-hari itu yang memang secara jumlah sampahnya lumayan banyak. Jadi memang di sini kita ada, kalau misalnya ini kita ada bumbu-bumbuan nih gitu. Bumbu-bumbuan. Ya, kalau dari bumbu dapur berarti. Ya, bumbu dapur, kebutuhan dapur untuk masak kita bisa ambil. Terus ya di sini juga ada produk makanan kecil juga ada. Terus kita jual minyak juga yang curah. Terus ada minuman minyak kelapa segala macam. Minyak sawit juga kita ada. Ada ya. Nah, terus juga untuk kebutuhan cuci bisa. Ada istilahnya ada produk-produk deterjen yang cair. Ada produk buat pel yang cair gitu ya. Jadi istilahnya kita mencoba untuk sebisa mungkin untuk kebutuhan yang ada di rumah itu kita bisa cover. Berarti terpenuhi semua ya Pak kebutuhan rumah? Iya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. One stop shopping tapi zero waste. Iya. Mengurangi sampah. Nah, ini Saruga udah berdiri berapa lama nih Pak? Dan seberapa besar sih dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya Saruga ini?
Kita berdiri itu 15 November 2018. Oke, dari 2018 ya? 2018 kita berdiri, kita mulai menjalankan ini segala macam. Memang tahun pertama, alhamdulillah tuh bagus karena memang kan 2018 sampai 2019 ya. Memang waktu itu pas kondisi pandemi aja sih, semua terdampak sih. Apalagi kan kita toko yang tidak bisa online, belum bisa online. Masih istilahnya orang harus yang datang langsung gitu. Tapi sekalipun pandemi ya kita tetap bertahan, tetap lumayan, tetap ada yang datang, kita jalanin secara prokes kayak gitu. Jadi udah 3 tahun mau masuk tahun keempat. Ya. Nah, dengan keberadaan Saruga ini Pak, kira-kira ya kalau misalkan dikira-kira Bapak, jumlah sampah plastik yang bisa dikurangi. Oke, kita punya data penjualan, tapi mungkin data penjualannya itu di 2019 bahwa 1 bulan itu kita bisa mengurangi sampah kalau misalnya kita konversi dengan jumlah pembelian mereka yang ada di sini dan beberapa produk yang memang menggunakan plastik, itu bisa berdampak sampai 40 kilo per bulan. Wah. Lumayan, 40 kilo itu segede anak kecil lah. Anak-anak SD gitu. Itu lumayan. Itu hanya 1 toko. Bayangkan kalau kita punya 100, 1000, 2000, nah itu pasti signifikan. Signifikan sekali. Iya. Oke. Sekarang kita ke Bu Caca ya. Bu Caca dengan produknya ini juga ini nggak Bu, terkait juga nggak dengan isu-isu lingkungan gitu dari segi pengemasan atau segi pembelian dan lain sebagainya gitu. Iya. Jadi gini, Kukuel Organiks itu juga di bawah naungan satu komunitas ya. Komunitas penggiat organik, green and healthy. Jadi memang kita lebih concern kepada lingkungan terutama ya. Jadi ya kami yang di Kukuel Organik juga kalau bisa membuat suatu produk itu tanpa ada dari bahan yang tanpa ada kontaminasinya kimia. Seperti itu. Terus gitu ya kalau misalnya kita juga bekerja sama dengan WWF ya, komunitas organik, untuk bagaimana kita membuat suatu produk yang memang bisa dapat didaur ulang atau enggak jangan yang sekali pakai lah gitu. Makanya cuka apel saya satu ada yang packingnya dari botol kaca gitu. Memang ini yang plastik itu hanya untuk melayani literan, karena bagaimanapun sebetulnya kami berusaha untuk mengurangi plastik di dalam packaging kami, tetapi kebutuhan untuk teknisnya ya, sudah pengiriman dan lain-lain seperti itu. Mungkin bisa ditambahin. Silakan. Kita bukan anti plastik. Tapi kita bijak dengan plastik, gitu loh. Karena biar gimana juga, mungkin tetaplah kita butuh plastik ada. Cuman kita bijaksana lah. Jadi dalam arti kata, ya kalau memang punya wadah plastik is okay, digunakan aja terus. Berulang-ulang kali. Jadi kalau memang saya pernah tahu kenapa plastik itu dibuat. Saya mungkin plastik itu dibuat dulu, saya lupa sih tapi karena banyaknya penggunaan kertas. Begitu banyak penggunaan kertas, jadi ada pencetusnya untuk gimana kita caranya biar hutan kertas ini kita nggak habis. Kita pakai apa? Bikinlah plastik. Nah, plastik yang pada saat itu mereka buat, mereka tuh berpikirannya bukan dibuang. Untuk solusi bisa kertas ya. Iya, bisa digunakan lagi, biar hutannya nggak habis buat bikin kertas. Nah itu saya bilang, akhirnya habitnya salah, nggak digunakan lagi malah dibuang. Jadi saya nggak anti plastik, tapi silahkan bijak, gunakan kembali lagi lah, gitu. Jadi ini pengetahuan baru ya teman-teman semua buat saya dan juga mungkin buat teman-teman sahabat dan juga semua, bahwa ternyata plastik itu awal mulanya dicetuskan atau dilahirkan adalah untuk
solusi dari penggunaan kertas yang berlebih ya. Iya. Agar hutan produsen atau bahan baku dari kertas itu tidak cepat habis atau cepat gundul ya Pak. Iya, Cuma habis. penggunaannya yang tidak Pada saat ini habitnya jadi berubah. Oke. Kalau dulu mereka bikin plastik, mereka buat bawa barang, mereka pakai lagi simpen, mereka pakai lagi simpen gitu kan. Karena memang tujuannya seperti itu. Ini udah lari dari tujuan ini. Tujuannya sekarang plastik buang. Numpuk lah dia. Oke, berarti dengan Saruga dan Kokwil ini sebenarnya secara tidak langsung ingin mengembalikan fungsi dari plastik itu sendiri ya, yang bisa dipakai berulang gitu kan. Dengan menyediakan store, orang bisa bawa wadah plastik sendiri ke sini gitu kan. Ya. Wadah sendiri ya. Iya. Jadi sebenarnya bukan melakukan fungsi. Jadi kita bijak akan produksi, bijak akan barangnya gitu. Entah dibuat dari plastik atau enggak, gunakanlah berulang kali. Gitu. Reuse ya. Reuse, bagian dari circular economy dan reuse aja gitu. Oke. Berarti kalau teman-teman yang mau belajar tentang bagaimana circular economy ataupun tadi pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya, bisa langsung datang ke Saruga gitu. Nah, ini Pak, selain tadi menyediakan bahan-bahan pokok, juga di Saruga juga ada beberapa solusi ya. Saya lihat ada refill station, ada drop box, terus kemudian ada di sana refill untuk sampo dan sabun gitu. Nah, itu bisa diceritakan nggak sih Pak, gimana sih bisa tercetus ide itu gitu? Oke. Jadi refill dan itu adalah bagian dari konsepnya Saruga di Saruga Solution. Ya, solusinya gimana, kan? Jadi kayak refill station ini adalah kita kolaborasi dengan salah satu FMCG ya, salah satu company. Jadi, mereka tantang misalnya, deh kita nggak produksi pakai kemasan, terus nanti gimana? Konsumennya belinya gimana? Kalian bisa nggak? Akhirnya kita di situ berpikir, ya saya juga dari desain produk. Kita coba berpikir untuk gimana produk ini sampai ke masyarakat tanpa menggunakan plastik. Akhirnya kita bikin yang namanya dispenser. Jadi dari pihak company besar itu dia bawain secara bak yang seperti tadi disebutin Mbak Caca, pakai jerigen yang besar ya, 6 liter, 8 liter. Mereka kirim secara bak. Nah, kita bikin mesinnya. Mesinnya itu adalah sebenarnya untuk memudahkan customer. Mereka nggak harus nuang-nuang, segala macam, pencet keluar produknya. Nah, akhirnya kan kalau mereka ketemu, ini jadi solusi nih, gitu loh. Ini jadi solusi nih. Jadi, bisa kok. Dan ini udah berjalan hampir setahun ya, setahun lebih malah. Hampir 2 tahun ya kalau untuk produk kecap ini udah hampir 2 tahun ada di sini gitu kan. Jadi, ini berfungsi bisa gitu loh. Dan kita ada uji klinisnya juga gitu loh. Jadi produknya itu aman sekalipun tanpa kemasan gitu kan. Gitu. Nah, Dropbox itu adalah bagian dari edukasi juga. Edukasi untuk nih kita nih misalnya kata Mbak Caca bilang udah milah-milah sampah. Terus kadang tukang sampah nggak ngambil atau segala macam gitu. Itu gimana? Kita siapin deh di sini. Jadi ada customer yang datang atau orang yang datang ke sini bawa sampah plastiknya ditaruh. Nah, ditaruh itu di sini. Nah, di sini kita juga bekerja sama dengan beberapa komunitas yang care dengan sampah. Jadi mereka yang ambil olah kembali. Ataupun ada juga yang dari company. Nah, salah satunya ada di situ Unilever. Itu nanti mereka yang ambil. Itu kan jadi istilahnya gini, kita mencoba untuk sampahnya ini nggak ke TPA, tapi yang ngurus si produsennya. Kita kembalikan ke mereka. Ke mereka. Dan mereka mau, karena memang programnya mereka juga. Berarti Dropbox dan refill station terutama ya Pak. Ini berarti asli produknya Saruga ya. Maksudnya memang dipikirkan oleh Bapak, idenya kemudian dilahirkanlah refill station itu. Iya, jadi kolaborasi. Jadi kolaborasi dalam arti kata seperti yang saya bilang gitu tadi. Begitu customernya mau, saya mau nih lepas kemasan. Kita bicara ke produsen, mau nggak kalian lepas kemasan? Kita ketemu di tengah. Kalian bisa nggak solusinya gimana nih? Nah, ditantang ya produsen. Iya, kita buat. Jadi istilahnya solusinya ada buat si pembeli dan juga untuk customer, untuk produsennya. Jadi gitu.
Oh, berarti Saruga ini teman-teman berada di tengah-tengah ya? Iya. Artinya kan selama ini kan penggiat lingkungan kalau kita lihat hanya bicara ke bawah tanpa solusi ke atas gitu kan. Jembatan lah kita. Oke, berarti Saruga ini menjadi jembatan ya? Iya. Berarti ini milik Saruga, apa namanya, refuel station ini sudah terdaftar Kak? Di Haki atau di mana gitu? Prototipe. Oh, kalau patennya Patennya ya? kita udah daftarin, itu juga bareng sama produsen ya. Oh, Itu oke. udah kita daftarkan. Tapi sebenarnya sih gini, kami tidak berfokus dengan patennya. Oke. Kalau memang konsepnya untuk lingkungan, untuk istilahnya apa sih namanya, Mengurangi sampah. mengurangi sampah, silakan aja siapapun yang memproduksi. Wow. Makin banyak makin bagus kan gitu. Karena kan kita tujuannya menciptakan ini bukan untuk wah ini punya gua nih, Oke. tujuannya kan gimana caranya bisa ngurangi sampah, Oke. nggak jadi nomor 2 Oke. kan gitu. Sayangilah bumi. Iya, kalau mau diperbanyak silakan sebanyak-banyaknya. Oke, Gitu. teman-teman sekalian, jadi kalau misalkan Pak nih, dari antara teman-teman semua pengen bikin bookstore gitu kan, bookstore seperti ini, kemudian boleh nggak sih Pak niru persis dengan konsepnya Saruga? Oke, sebenarnya gini, ini banyak sih bakso yang lain, nggak cuma Saruga, ada beberapa bakso ya. Silakan aja gitu. Cuman memang kalau memang istilahnya pengen yang istilahnya udah ada nih gitu kan, apa-apa gitu loh. Bisa ke kami, mau nanti pakai brandnya sendiri atau mau pakai brandnya Saruga gitu kan. Pada dasarnya kan memang kalau mau bikin ini sebenarnya gini, ini usaha yang ada dampak di lingkungan. Gitu ya. Jadi usaha yang ada dampak positif di lingkungan. Jadi kita tetap bilang ini adalah usaha gitu loh, bukan circular economy ya, ada dampak lingkungan. Jadi kalau memang ada yang berminat ya silakan. Kita bisa ngobrol bareng di sini apa segala macam kayak gitu, mau buka area segala macam silakan aja sih. Jadi Kita terbuka. Oke. Wow, teman-teman, jadi yang mau membantu menjaga bumi, melestarikan lingkungan, bisa datang langsung konsultasi ke Pak Zaki ataupun ke Bu Caca itu. Nah, kita kembali ke Bu Caca itu. Bu Caca dengan Cockwell-nya ini ada berapa banyak sih Bu produk yang dihasilkan, jenis-jenisnya dari Cockwell ini? Oke, kami emang terdaftar sebagai industri rumahan pengolahan buah-buahan dan sayuran. Tapi sejak kami berdiri, kami masih berfokus di pengolahan buah-buahan. Pengolahan buah-buahan. Karena emang sumber alamnya di Malang ya, di Kota Batu khususnya, bermacam-macam dengan buah gitu loh. Terutama kan apel ya, apel pun kita pengolahannya dari mulai cuka apel. Terus juga kami juga ada selai apel juga. Kemudian kami membagi secara kategori fermentasi, selai ya, selai apa sih namanya kalau itu bukan pengawet tapi kita bikin selai lah. Terus sama satu lagi ini dehydrated food yang kering. Tapi ini semua dari petani lokal di Batu ya. Dry food ya. Dry food, khususnya lemon gitu. Lemon ya. Berarti Cockwell Organics ini juga teman-teman sekalian membantu tadi petani lokal biar bertambah nilai ekonominya ya. Iya, kita memang concern ya terhadap petani lokal di sekitar Batu khususnya ya, yang terdekat, terutama kami ingin setidaknya kita menaikkan tarif ya secara perekonomian gitu untuk petani-petani yang ada di Batu Malang. Makanya kami dari hasil pertaniannya itu memang kita disuplai ke tempat produksi kami di Batu sebagai bahan utama dari produk kami gitu. Nah, produk-produk Cockwell ini udah tersebar ke seluruh Indonesia, Bu? Iya, alhamdulillah kita ini kita mempunyai beberapa maksudnya reseller ya, nggak hanya seperti toko organik ada, mungkin seperti Backstore ini juga ada, saya juga mensuplai, premium retailer juga ada, tersebar di Jakarta, Surabaya dan Bali. Dan kami juga sebelum pandemi
kita juga aktif ya melakukan suatu pameran ya, pameran expo di dalam negeri maupun saya sempat juga pameran di Inggris waktu itu, di London waktu itu, tahun 2018. Berarti dengan tadi ya Bu Caca dan Pak Zaki juga kan Saruga menjaga lingkungan, kemudian Kokwel juga menjaga lingkungan dengan tadi tidak menggunakan pestisida, obat-obat kimia dan lain sebagainya. Iya, tidak terkontaminasi lah dengan bahan-bahan kimia gitu. Kenapa? Karena kita tahu dampaknya terutama untuk kesehatan tubuh kita ya, gitu. Wow, luar biasa ya teman-teman semua. Obrolan kita kali ini sangat menginspirasi sekali dari Pak Zaki dan juga Bu Caca. Nah, kemudian Pak Zaki dan Bu Caca, harapan dari Pak Zaki dan Bu Caca dengan misalkan Pak Zaki dengan Saruganya, Bu Caca dengan Kokwelnya ini terhadap isu-isu lingkungan ini gitu. Ini menjadi kendaraannya atau gimana nih Pak? Si Saruga Store ini menjadi kendaraan Bapak untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian harapan Bapak terhadap di masa depan pengennya gimana sih Indonesia ini masyarakatnya gitu, terutama di masalah lingkungan, terutama di masalah sampah tadi gitu. Ya, yang seperti tadi saya bilang ya, masalah habit gitu loh. Jadi habit itu adalah tantangan terbesar gitu, karena kan memang kita nggak bisa salahin plastiknya. Yang harus kita salahkan ya manusianya gitu kan, kan itu. Jadi utamanya adalah gimana untuk merubah habitnya itu sendiri gitu. Nah makanya saya berusaha membuat ini gitu loh, untuk merubah habit. Ya bagus-bagus sih ini bisa berkembang biar habit-habit itu pola-pola belanja, pola hidup ini segala macam bisa berubah juga. Menular ya Pak ya? Menular. Nah kalau itu sudah berubah, insya Allah sih bisa berkurang gitu. Jadi emang yang harus kita utamakan adalah manusianya. Sama kayak Bu Caca kan, organik itu kan buat tumbuh kan, gitu. Jadi yang utama kita adalah habitnya. Kalau dari Bu Caca sendiri gimana? Apa harapannya di masa depan untuk masyarakat masa depan ya? Saya mungkin lihat dari sisi pelaku usaha ya. Mungkin bagi teman-teman atau ibu-ibu yang lagi berpikiran nih ingin punya bisnis baru gitu, ingin pikirkan gimana caranya menciptakan suatu produk gitu yang kita memikirkan efek ke depannya gitu loh. Jadi sustain ya, maksudnya berkelanjutan gitu. Misalnya kita bikin satu produknya apa nih bahannya, paling nggak kita pakai bahan ya yang berkaitan dengan hubungannya dengan kesehatan gitu. Terus packagingnya bagaimana gitu. Kalau bisa jangan yang sekali buang atau apa yang plastik yang susah didaur ulang lah apa gitu. Jadi ini karena apa? Jadi kita nggak memikirkan main buka bisnis aja gitu. Paling nggak kita memikirkan untuk jangka panjang ke depannya gitu loh. Terutama untuk lingkungan kita ya, bumi gitu. Bumi kita ya. Iya. Jadi teman-teman sekalian bayangkan kalau misalkan tadi seperti dikatakan oleh Pak Zaki, satu Saruga Store ini bisa menghemat 40 kg sampah per bulan ya Pak ya. Penggunaan dari sampah plastik tersebut itu, bayangkan kalau misalkan ada 10, 100, 1000 atau misalkan tersebar di seluruh Indonesia, maka predikat Indonesia sebagai penghasil sampah nomor 2 di dunia akan hilang ya Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Iya. Dan bagi teman-teman sekalian yang mau belajar secara langsung tentang konsep tadi circular economy ataupun pemeliharaan lingkungan dengan cara merubah pola hidup kita, bisa belajar langsung ke Pak Zaki ya Pak Zaki, ataupun ke Bu Caca untuk mengetahui makanan-makanan yang sehat bagi kita gitu. Nah mungkin terakhir Pak, untuk teman-teman yang pengen menghubungi Pak Zaki di nomor berapa nih Pak? Misalkan mau konsultasi langsung boleh nggak sih? Saya bisa. Mau konsultasi dulu nih ke Pak Zaki, saya ingin buka store juga nih kayak Pak Zaki nih. Kayaknya tadi ya dengan kata Pak Zaki, kebaikan-kebaikan itu menular, maka kita bisa memberikan manfaat bagi lingkungan gitu. Oke, mungkin Zaki bisa memberikan nomor teleponnya kepada sahabat dan hijau semuanya. Ya, nanti mungkin dicatat aja ya nomornya ya. Nanti ada tampilan, karena kalau bicara kadang-kadang lupa. Oke, lupa. Di nomor ini aja nanti tolong dimasukin aja. Baik, nanti teman-teman sekalian akan ada nomor, teman-teman bisa menghubungi Pak Zaki secara langsung ya Pak ya, di nomor ini.
dan juga Bu Caca ya. Sama ya, nanti dikasih. Oh, baik, terima kasih sekali Pak Zaki dan Bu Caca atas Iya, obrolannya hari sama-sama, ini. Pak Gidan. Penuh inspirasi, juga memberikan insight bagi kita, memberikan pengetahuan baru bagi kita bahwa ternyata begini loh cara mengelola lingkungan dengan baik dan benar ya. Yeah. Nah, ini terakhir Pak Zaki dan Bu Caca untuk teman-teman sahabat Daun Hijau semua. 3 kata mungkin atau ada 1 kalimat inspiratif dari Pak Zaki dan Bu Caca untuk teman-teman sahabat Daun Hijau di rumah, bagaimana sih cara mengelola lingkungan yang baik dan benar itu, harapan dari Pak Zaki dan Bu Caca untuk sahabat-sahabat di sana yang ingin merubah kebiasaan hidupnya gitu. Dari saya apa Bu? Dari Pak Zaki dulu, boleh. Okay. Kalau saya sih kita bijak plastik aja sih. Bijak plastik. Maksudnya kita bijak pada segala macam. Kita mencoba habit dari diri kita sendiri. Okay. Ya. Kita nggak usah terlalu untuk kita mulai dari diri kita, keluarga kita, ajak teman terdekat kita. Nanti mudah-mudahan dengan seperti itu bisa berjalan. Okay. Karena kalau nggak dimulai dari kita, memulai dari mana? Luar biasa sekali. Iya. Terima kasih Pak Zaki. Kalau dari Bu Caca? 3 ya, people, planet, sama organik. Okay. Mungkin karena saya lebih fokus di organik, jadi ya paling nggak kita memulai hidup sehat itu sedini mungkin. Kalau misalnya ingin membuat suatu produk juga kita harus memikirkan dampak buat kesehatan kita terutama ya gitu loh, karena kesehatan itu kan sekarang mahal ya. Betul, gitu. betul. Jadi pilihlah juga, mungkin kalau saya bijak dalam memilih ingredients bahan makanan gitu loh. Okay. Apakah itu organik, non organik juga nggak apa-apa, yang penting asalkan kita mengutamakan kesehatan tubuh kita gitu. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Zaki dan Bu Caca atas obrolannya Iya, hari sama-sama, Pak. ini. Mudah-mudahan obrolan ini juga membawa inspirasi dan juga tentu teman-teman semua. Mari bersama-sama kita menjaga lingkungan, karena dengan menjaga lingkungan kita mewariskan harta warisan yang tak ternilai harganya untuk anak cucu kita ya. Iya. Sekalian bahwa kita hidup di bumi, kita hidup di alam ini, maka mari bersama-sama kita menjaga lingkungan dengan cara-cara yang bijak seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Zaki dan juga Ibu Caca. Baik Pak Zaki dan Bu Caca, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas obrolannya untuk teman-teman sahabat Daun Hijau. Sampai bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya yang menginspirasi dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.